Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Tiga rumah semi permanen di Gampong Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang ludes terbakar. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Aceh Singkil terus melambung menjelang Ramadan. Dua parpol peserta pemilu 2024 melaporkan dugaan penggelembungan suara di 2 kecamatan Kepanwaslih, Aceh Timur. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil hampir rampung. Hingga Rabu sore, tinggal 1 kecamatan yang masih merekapitulasi suara. Dari 11 kecamatan, 10 diantaranya telah menyelesaikan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pemilu 2024. Bahkan 9 panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah mengembalikan logistik pemilu ke gudang logistik KIP Aceh Singkil. Sedangkan PPK Kecamatan Simpang Kanan segera mengembalikan logistik pemilu dalam waktu dekat usai merampungkan merekapitulasi suara. Saat ini PPK Gunung Meriah yang belum merampungkan rekapitulasi lantaran TPS lebih banyak dibanding kecamatan lain di Kabupaten Aceh Singkil. Jadi untuk kondisi rekapitulasi untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, alhamdulillah sudah 10 kecamatan clear, ya 9 kecamatan itu kotak suara dan rekap kecamatan sudah sampai di KIP, dan hari ini 1 akan berangkat juga dari Kecamatan Simpang Kanan menuju ke KIP. Tinggal 1 kecamatan lagi yang belum selesai, yaitu Kecamatan Gunung Meriah, dan kita target hari ini untuk rekapitulasinya selesai. Lambannya rekapitulasi dan penetapan suara tingkat kecamatan lantaran gangguan pada aplikasi Sirekap. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Dugaan penggelembungan suara di Aceh Timur dilaporkan sejumlah partai peserta pemilu di Aceh Timur. 2 partai politik nasional melaporkan secara resmi dugaan penggelembungan suara untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil 2 Aceh. Partai Demokrat melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Panwaslih Aceh Timur. Dugaan tersebut terjadi di Kecamatan Simpang Jernih. Pertama melaporkan tentang dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Simpang Jernih. Jadi yang kita dapat dari form C pleno yang punya kita dengan B hasil yang diplenokan oleh kecamatan semuanya berbeda. Nah, yang contoh ini di Desa Simpang Jernih, di TPS 1 di C pleno kita cuma ada 1 suara, tapi di C pleno Simpang Jernih kita ada 47, berarti kemungkinan sekitar 46 suara. Itu baru 1 TPS. Ini kita ada bawa 14 TPS. Senada dengan Partai Demokrat, Partai PKB juga melaporkan kecurangan diduga menguntungkan PKS melalui kuasa hukumnya Zulfikar Muhammad. Tim hukum PKB menduga terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara oleh PPK Perelak Timur di 45 TPS. Perolehan suara di TPS untuk PKS hanya 290 suara. Namun saat rekapitulasi suara di kecamatan sudah 1.108 suara. Melaporkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu partai peserta pemilu tahun 2024, yaitu PKS, di Kecamatan Perelak Timur. Nah, di Kecamatan Perelak Timur, kita menceritakan dulu prosesnya, bahwa
pleno terjadi selama lebih 5 hari. Kemudian oleh tim hukum PKD mendeteksi ada upaya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Perlak Timur. Sementara Panwaslih Aceh Timur yang menerima aduan dari kedua partai tersebut akan segera dipelajari. Jam 4. Kami terima yang disampaikan oleh pelapor bahwasannya ini ada dugaan penggelembungan suara. Oh, di mana, Pak? Yang disampaikan oleh pelapor bahwasannya laporan ini adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai. Di masa untuk pengkajian itu selama 2 hari. Itu di hari kerja. Laporan dugaan penggelembungan suara segera ditindaklanjuti untuk menemukan apakah laporan tersebut benar atau tidak. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Persediaan darah di Aceh Barat Daya terus menurun setiap bulan. Jumlah pendonor darah 120 orang, sementara kebutuhan darah mencapai 400 kantong darah per bulan. Kondisi ini menyebabkan stok darah di PMI atau rumah sakit menipis. Padahal kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya 300 kantong darah per bulan. Penyumbang darah aktif hanya 30%. TNI Polri merupakan pendonor darah aktif hanya 20% dari 30% pendonor darah yang rutin selama ini. Krisis darah akibat minimnya jumlah pendonor darah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Belum lagi kesadaran dalam mendonorkan darah yang masih kurang. Kalau kita lihat dari jumlah donor yang ada dari waktu ke waktu, terutama di Asia, itu sifatnya masih stagnan. Jadi hanya memenuhi kebutuhan 30 hingga 40%. Hanya memenuhi. Nah, bagaimana? Jadi rata-rata keterpaksaan dari keluarga untuk mencari sendiri donor yang bisa membantu untuk donor darah tersebut, sehingga pasien-pasien itu harus menggunakan keluarganya untuk mencari. Pengurus Persib Kodim 0110 Abdia pun tergugah menggelar aksi donor darah Makodim Blangpidi. Harapannya agar masyarakat tidak sungkan-sungkan untuk meminta atau bantuan donor darah kepada PMI, karena kami selalu bersinergi dengan TNI dan Persit Kartika Chandra Kirana untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Warga diajak mendonorkan darahnya untuk membantu orang lain. TNI Polri bersinergi dalam donor darah. Dengan donor darah diharapkan krisis darah di Aceh Barat Daya segera teratasi. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.